Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian, mendengar istilah politik atau kekuasaan, kita sering atau kebanyakan orang sering memandang istilah ini sebagai istilah yang kurang baik. Politik sering dianggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang buruk, bahkan dianggap berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga banyak masyarakat itu memandang bahwa berbicara politik itu bukan hal yang penting, bahkan cenderung untuk dihindarkan. Saya kira wajar ketika masyarakat memiliki pandangan seperti itu, karena apa yang masyarakat simpulkan itu kan sangat tergantung kepada apa yang mereka lihat sehari-hari. Dan memang realitas politik kita itu realitas politik yang memang sayangnya kurang sehat, begitu. Korupsi di mana-mana, kemudian munculnya pemimpin-pemimpin yang kurang baik, yang berkata tapi dusta, yang kemudian berjanji tapi ingkar, dan diberikan amanah tapi berkhianat. Wajar ketika akhirnya masyarakat memandang politik itu dalam pandangan yang tidak baik. Tapi sebenarnya, pemirsa sekalian, kalau kita ingin melihat politik sebagai sebuah objek dalam kacamata yang jujur atau jernih, sebenarnya manusia tidak bisa lepas dari politik. Itulah sehingga para pakar politik sering mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon, makhluk politik. Contoh sederhananya adalah misalnya hari ini kita bisa bekerja dengan baik, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa memilih menu makanan apapun yang kita suka. Itu semua sangat tergantung kepada kondisi di mana kita berada. Tidak mungkin di negara yang konflik, yang saling perang, serang menyerang setiap hari akan merasakan hal yang sama dengan kita. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah fungsi politik di negara tersebut. Ketika politik berfungsi dengan baik, maka masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang baik dan tenang dan aman. Tapi ketika politik tidak berfungsi dengan baik, bahkan rusak, maka masyarakat tidak bisa melaksanakan aktivitas mereka sebagaimana umumnya atau wajarnya. Nah, oleh karena itu politik sebenarnya bukanlah suatu hal yang kotor. Politik bukanlah suatu hal yang buruk. Bahkan dalam ajaran kita, ajaran Islam, Rasulullah SAW, begitupun juga dalam Al-Quran disebutkan banyak hal berkaitan dengan politik. Salah satu misalnya, dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada para pemimpin di antara kalian. Ini adalah pandangan Islam terhadap pemimpin. Bahkan pemimpin itu disandingkan oleh Allah, disandingkan dengan Allah dan Rasulnya, menjadi pihak yang ketiga yang harus kita taati setelah Allah dan Rasulnya. Muncul pertanyaan, apa yang membuat pemimpin itu sangat penting dan sangat harus, sangat pantas dan wajib untuk kita taati? Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwa baik dan buruknya masyarakat sangat tergantung kepada bagaimana masyarakat mengatur, bagaimana pemimpin mengatur masyarakatnya. Itulah sehingga Nabi SAW dalam banyak hadisnya, sebagaimana misalnya dirangkum dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh ulama besar Imam Syafi'i, dalam ulama Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi menuliskan banyak hadis terkait dengan keutamaan seorang pemimpin. Bahwa pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang sering menasihati rakyatnya itu akan dijamin masuk surga. Akan diberikan mihrab, akan diberikan istana yang luar biasa indah. Bahkan akan menjadi salah satu dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Itu adalah kemuliaan bagi pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi di sisi yang lain, Allah juga dan Nabi juga memberikan ancaman kepada pemimpin yang memimpin dengan cara yang tidak baik, yaitu apa? Akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi orang yang diharamkan tubuhnya masuk ke dalam neraka. Kenapa ada ancaman dan kenapa ada keutamaan yang besar? Sekali lagi karena kepemimpinan itu adalah sarana yang paling efektif untuk memperbaiki masyarakat. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, melalui forum ini, melalui forum ringkas ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya bahwa istilah politik itu kotor sebenarnya adalah istilah yang
istilah yang sebenarnya tidak sebetulnya tepat. Tapi istilah politik itu sebenarnya bukanlah tidak selamanya buruk, tapi politik juga tidak selamanya baik. Sangat tergantung kepada pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, politik itu bukan suatu hal yang buruk, tapi politik itu adalah alat untuk memaksimalkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.